Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Budi Mulyadi, spesialis keperawatan komunitas, akan menjelaskan terkait dengan konsep keperawatan komunitas. Dalam keperawatan komunitas merupakan ilmu perpaduan antara ilmu keperawatan dan ilmu kesehatan masyarakat, di mana kita berbasis di komunitas atau di masyarakat. Kita lihat daerah sini, ini namanya daerah Kampung Limuantu, Kenagarian, Rata Tempatih, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Negeri yang sangat indah, lihat ke sana, pemandangan yang luar biasa, air yang jernih, dan ini ada rumah-rumah masyarakat. Nah, rumah-rumah masyarakat ini adalah rumah yang pernah terjadi korban banjir bandang dan menghancurkan jembatan. Ini jembatan gantung yang sudah tua dan pernah kena banjir bandang dan rusak. Akhirnya diganti dengan jembatan gantung yang di sana yang lebih baru dan bisa dinaiki oleh kendaraan roda 4. Nah, ini menandakan bahwasanya daerah ini adalah daerah rawan bencana dan sudah terjadi bencana. Di mana pada konsep keperawatan yang diungkapkan oleh Betty Newman dalam prinsip preventif ada 3 preventif atau prevensi, yaitu prevensi primer, orang sehat tetap sehat, di mana mereka tidak berisiko dalam kondisi kesehatan optimal tetap terjaga. Upaya yang dilakukan pada kelompok seperti ini atau masyarakat seperti ini yaitu dengan melaksanakan upaya promosi kesehatan supaya sehatnya tetap optimal dan kondisi produktif. Kemudian yang kedua adalah kelompok masyarakat yang berisiko. Masyarakat berisiko terhadap bencana, berisiko terhadap penyakit menular dan gangguan masalah kesehatan lainnya. Dan ini adalah masyarakat yang berisiko terhadap bencana. Apa yang harus dilakukan? Yaitu deteksi dini terhadap penyakit atau risiko bencananya. Maka dalam deteksi dini ini kita harus melihat supaya masyarakat waspada, tidak terjadi penyakit, gangguan masalah kesehatan. Kalau pada bencana bisa meminimal risiko bencana. Ini sesuai dengan konsep yang disepakati oleh PBB, namanya disaster risk reduction, dalam mereduksi atau mengurangi risiko bencana. Kemudian yang ketiga menurut Betty Newman yaitu adalah preventif tersier rehabilitasi atau relapse prevention. Dalam rehabilitasi ini pasca terjadi bencana atau pasca terjadinya penyakit menular yang terjadinya pada sekelompok orang atau sebagian orang yang ada di masyarakat. Pada daerah risiko bencana ini setelah terjadi bencana ada butuh relapse prevention atau rehabilitasi di kasus pada kelompok masyarakat ini, yaitu pemulihan yang segera, optimal kesehatannya juga, dan kembali produktif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, perawat komunitas penting kerjasama, tidak cukup bisa sendiri. I'm not Superman, but we are the super team. Kita adalah bagian, dan sebagai seorang perawat komunitas adalah we are part of the team of the health advisor. Kita adalah bagian dari tim health advisor. Health advisor part of the team community public advisor, pelayanan di masyarakat. Jadi kita penting dalam melaksanakan kerjasama lintas program antar sesama petugas kesehatan, dokter, keseling, epidemiolog, gizi, bidan, dokter, dan segala macam profesi yang ada di kesehatan. Kemudian lintas sektoral. Lintas sektoral ini dengan pemerintahan setempat, tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, kader-kader kesehatan, Karang Taruna, dan semua yang ada lapisan di masyarakat. Karena apa? Penting dalam memandirian masyarakat dalam kondisi sehat, optimal, dan produktif kerjasama ini. Kemudian terutama untuk kewaspadaan bencana. Oleh sebab itu, keperawatan komunitas ini butuh keahlian dalam menggarap atau mengelola memberikan pelayanan di masyarakat yang luas ini, fleksibilitas, koordinasi, komunikasi, dan juga bagaimana kita mampu melobi dalam menentukan kebijakan untuk bisa melaksanakan intervensi di keperawatan komunitas. Maka strategi keperawatan komunitas ada 4. Yang pertama adalah pendidikan kesehatan. Kita memandirikan masyarakat, mencerdaskan masyarakat dengan pengetahuan itu supaya dia paham apa yang terjadi risiko, apa yang harus dia pertahankan, dan apa yang dia tingkatkan dalam menjaga kesehatan yang optimum. Kemudian yang kedua adalah strategi kelompok. Ya, peer group yang dikenal itu adalah berbagi cerita. Masyarakat di sini sudah terjadi bencana, maka dia akan bisa bercerita apa yang dia lakukan dalam menghadapi itu supaya dia tetap survive. Ini berbagi cerita namanya peer review atau peer group. Kemudian yang ketiga adalah
kelompok swabantu atau yang dikenal dengan ada self help group, yaitu self help group ini adalah memandirikan masyarakat, mengelola sendiri, dia tidak perlu bantuan orang lain, dia bisa memberikan, dan ini survival Indonesia sangat bagus. Dalam bencana ini cepat pulih, tidak lama-lama mereka juga kembali ke ladang, ke kebun, dan kembali beraktivitas walaupun tidak begitu normal. Ini menandakan kita produktif. Yang keempat adalah kerjasama, partnership. Kerjasama ini bisa dengan lintas program, lintas sektor, dan juga eksternal dengan sponsorship. Untuk membangun jembatan tidak mudah, biayanya besar, butuh anggaran. Begitu pemerintah daerah atau pusat tidak sanggup, ternyata ada donatur yang sanggup memberikan. Nah, inilah suatu hal kerjasama yang bagus dalam kebencanaan dan juga masyarakat itu. Jadi dia cepat pulih dan juga inilah yang didorong di masyarakat. Jadi 4 strategi intervensi di keperawatan komunitas itu mendorong kita bisa memandirikan masyarakat dan menyehatkan masyarakat dalam kesehatan optimum dalam kemandirian. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ayo takwa, sehat, cerdas, dan peduli. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.